Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan mendalami subtema Allah memulihkan kemuliaan manusia. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita membaca kitab Nabi Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, menarik sekali keyakinan Nabi Nahum bahwa Allah menepati janjinya untuk orang-orang yang percaya kepadanya dikaitkan dengan ungkapan Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Yang menjadi pertanyaan bagi kita selanjutnya adalah, siapakah Yakub itu? Yakub adalah putra Ishak dan cucu Abraham. Ia juga disebut sebagai Israel. Dalam hal ini, Yakub menunjuk nama diri seorang yang belum bersama Allah. Sedangkan Israel menunjuk nama diri Yakub setelah ia disertai Allah. Yakub disebut penipu. Ia telah menipu ayahnya Ishak dan kakaknya Esau. Hal ini membuat Yakub jatuh ke dalam dosa. Yakub melakukan penipuan dikarenakan ingin memiliki hak kesulungan. Mengapa Yakub menipu? Yakub melakukan tipu muslihat itu karena ia ragu akan rencana Allah terhadap dirinya, sehingga Yakub melakukannya dengan caranya sendiri. Dari Ishak, Esau dan Yakub mengetahui akan janji-janji Allah kepada kakeknya Abraham. Mereka telah diajar untuk menghargai hak sulung sebagai satu perkara yang amat penting. Karena hal itu mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Dengan kata lain, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung bagi ia yang menerima hak kesulungan itu. Tetapi Esau ternyata tidak suka dengan tuntutan-tuntutan yang menyertai hak kesulungan. Baginya, tuntutan-tuntutan itu merupakan satu kekangan yang tidak diingini, bahkan dibencinya. Bagi Esau, hidup dalam kebebasan dan pesta pora adalah kebahagiaan. Sedangkan Yakub adalah seorang yang penuh dengan pemikiran, rajin bertanggung jawab, dan seorang yang tabah hati. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada peristiwa di mana Esau yang lapar meminta makanan yang dimasak oleh Yakub. Yakub memberikan penawaran kepada Esau untuk menjual hak kesulungannya itu
dan bersumpah karenanya. Dan akhirnya Esau dapat menikmati roti dan masakan kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Selanjutnya, dibantu oleh ibunya Ribka, Yakub melakukan tipu daya kepada Iskak untuk mendapatkan berkat dari Iskak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kisah hidup selanjutnya, Yakub marah ketika ia ditipu. Ia ditipu oleh Laban, pamannya yang juga mertuanya. Peristiwa itu membuat Yakub sadar akan kesalahannya di masa lalu. Yakub berpikir untuk mendapatkan hak atas hak kesulungan melalui penipuan, tetapi kemudian ia kehilangan segalanya. Hubungannya dengan Tuhan, rumahnya, saudara-saudaranya, dan ia sekarang menjadi buronan yang kecewa. Yakub menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, ketika ia berdoa, dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini." Kisah selanjutnya menceritakan bahwa Yakub kemudian bergelut dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Dan inilah kata orang yang bergelut itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang bergumul dengan Yakub itu ternyata adalah Allah sendiri. Dan bukti bahwa dia telah diampuni adalah perubahan namanya dari yang mengingatkan akan dosanya menjadi nama yang memperingati kemenangannya. Di situ dikatakan, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub," atau artinya sang penipu, tetapi Israel, yang artinya sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa kemudian pesan dan penerapan dari kisah tersebut dalam hidup kita? Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia datang dari Allah yang menciptakannya sebagai makhluk yang secitra atau segambar dengannya. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, kemuliaan manusia ini hilang akibat dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Dosa juga dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia yang melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Dosa dapat menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, karena manusia mencintai dirinya atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta kasih Allah. Dosa membuat manusia
tidak lagi bisa saling mengasihi dengan tulus. Yang ada adalah konflik, perpecahan, baik itu perpecahan antar bangsa atau suku, orang berprasangka, orang saling bermusuhan. Dosa membuat perpecahan, pemisahan dan pertikaian antara manusia dan sesamanya, baik di dalam kelompok masyarakat, agama, sosial, keluarga, bahkan di dalam gereja, Bapak Ibu. Dosa membuat manusia mengeksploitasi sesamanya. Manusia menjadi makhluk yang egois. Apa yang terjadi pada manusia tersebut sebenarnya juga digambarkan dalam peristiwa yang dialami Yakub dalam hidupnya. Dalam hidupnya, kisah Yakub menunjukkan bahwa upaya manusia dalam memulihkan keadilan harus disertai dengan kemampuan dalam mengatasi kelemahannya, termasuk kelemahan manusiawi yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Salah satu contoh kelemahan manusiawi itu adalah menipu. Pesan dari kisah Yakub jelas, yaitu janganlah kita menipu untuk alasan apapun. Dengan mengatasi kelemahannya itu, manusia beriman mewujudkan kembali keadilan dan sekaligus memulihkan kemuliaannya sebagai citra Allah, dan dengan demikian mengalirlah berkat Allah dalam hidup kita. Allah dalam hal ini adalah yang memulihkan kemuliaan kita. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari pendalaman kita akan sabda Tuhan yang kita dalami hari ini. Semoga permenungan ini membawa kita untuk menyadari kemuliaan kita sebagai manusia yang diciptakan secitra dengan Allah dan senantiasa berjuang untuk menjaga kemuliaan itu dengan berjuang mewujudkan keadilan. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.